Setiap hari kita melaksanakan rutinitas sebagai seorang muslim, yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Tapi apakah tata cara bersuci kita sudah benar? Bersuci adalah fundamental dari semua ibadah kita. Jika tidak dilakukan dengan benar, maka ibadahnya akan menjadi sia-sia. Jadi, marilah kita mengingat kembali. Jangan-jangan wudhu kita yang satset menimbulkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mudah belum tentu benar. Karena yang mudah belum tentu sesuai dengan aturannya. Ibu, bersuci itu adalah satu hal penting yang harus kita perhatikan. Iya apa iya? Wudu adalah syarat sahnya sholat. Wudunya benar, maka sholatnya juga benar. Wudunya baik, maka sholatnya juga akan baik. Maka dalam urusan bersuci, dalam hal ini urusan berwudu, harus dipastikan kebenarannya. Jangan sampai kita berwudu karena ngejar waktu satset. Kan ada yang begitu ya, kucepuk. Yang penting bunyi airnya, yang penting kelihatan basah badannya. Padahal kita lupa ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka berwudulah. Ada 4 bagian anggota tubuh yang jangan sampai kita lewatkan ketika berwudu. Yang pertama, basuh area wajah. Yang kedua, kemudian basuh area tangan sampai ke siku. Kemudian yang ketiga, usap bagian kepala. Dan yang terakhir, usap bagian kaki sampai mata kaki. Perhatikan di sini. Kalau kita melihat semua anggota tubuh yang harus terkena air wudu, ternyata mohon maaf, adalah bagian tubuh yang berpotensi punya dosa yang banyak. Misal, bagian wajah, jangan lupa saat kita membasuh wajah, kemudian ada bagian mata yang kita sering usapkan di situ. Bukankah banyak dosa kita bermula dari mata? Betul? Kemudian di wajah ada mulut, mohon maaf, bukankah ada dosa dari mulut kita? Bohong ada? Ingkar janji ada? Gibahin orang ada? Di sini ada orangnya. Mana orangnya di sini? Julid sama orang ada? Fitnah orang ada? Maka bagian tubuh yang terkena air bermakna disitulah kita sedang membersihkan dosa-dosa kita. Bagian tangan, mohon maaf, bukankah ada hal yang pernah kita ambil yang mungkin bukan hak kita? Betul? Pernah nyenggol orang, pernah nyikut orang, pernah nyakitin orang. Bagian kepala, mohon maaf, mungkinkah ada pikiran yang kotor dalam benak kita? Termasuk kaki, mungkinkah ada yang pernah melangkah ke tempat maksiat? Maka semua anggota tubuh yang terkena air wudu adalah anggota tubuh yang berpotensi punya dosa. Maka urusan bersuci adalah urusan yang harus diperhatikan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat dan orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Maka pagi ini adalah hal penting untuk kita memahami urusan bersuci, karena ternyata bab pertama yang dibahas dalam beberapa kitab hadis pun biasanya tentang toharah, tentang bersuci. Ini fundamental yang harus kita bahas. Mudah-mudahan dengan bersuci yang baik, maka ibadah kita juga akan menjadi baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Sila. Izin bertanya Ustadz. Iya, silakan. Kebetulan saya punya saudara itu habis kecelakaan. Ya. Terus tangannya diamputasi. Ya. Itu kan ada syarat yang menyebutkan harus sampai siku ya. Ya. Rasanya itu baiknya bagaimana ya Ustadz? Itu mohon pencerahannya. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Ya. Pertama yang harus kita pahami, Islam itu agama yang mudah dan tidak memberatkan. Berarti setiap syariat yang dihadirkan itu pasti Allah sudah takar dan sudah ukur sesuai kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah membebani hambanya pada beban yang melebihi batas kemampuan pada hambanya. Maka ketika ada pertanyaan, gimana kalau memang tangannya tidak sempurna misalnya? Apakah harus sesuai dengan yang tadi disampaikan? Tentu tidak. Di situ ada pengecualian, di situ ada rukhsah, di situ ada keringanan yang memudahkan kita untuk menghadirkan berwudu dengan cara yang baik, walaupun dengan kondisi fisik yang mungkin tidak sempurna. Jelas apa jelas? Jelas. Maka kita harus selalu berhusnuzon sama Allah dengan tanpa merubah dan menghilangkan apa yang menjadi aturan baku yang telah ditentukan oleh syariat. Dari situlah kita akan memahami agama ini dengan sangat lembut, dan disitulah kita akan memahami agama ini dengan penuh kelapangan hati. Maka izin ya, fikih itu luas, yang sempit hati kita. Fikih itu luas, yang sempit hati kita. Dalam urusan fikih pasti ada banyak perbedaannya, betul? Betul. Ada banyak pandangannya, ada banyak pendapatnya. Silakan, selama ada dalil yang dimiliki oleh masing-masing, jangan terlalu mudah menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Jelas? Termasuk ketika pertanyaan ibu tadi, misalnya ibu nggak tahu, karena ibu taunya kan harus sampai siku, tapi dia tuh nggak ada sikunya. Gimana ya? Mohon maaf. Kemudian ibu dengan mudah mendiskreditkan, menjatuhkan, merendahkan. Yang ujungnya yang dosa siapa? Kita. Betul? Betul. Yang mudah menghina, yang mudah merendahkan, yang mudah mencela, hati-hati. Maka pada bab ini wudunya silakan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sesuai dengan kesanggupan yang bisa dilakukannya, dan kita yang melihatnya tidak punya hati yang sempit sehingga mudah merendahkan orang lain. Hati-hati ya. Kadang tidak sadar, kadang kita lupa. Terlalu mudahnya lisan kita menghina orang, terlalu mudahnya hati menyinggung orang lain, sehingga bukannya tambah pahala yang kita dapatkan, tapi malah bertambah dosa dari apa yang kita hadirkan. Maka izin ibu, itu yang tadi teman ibu atau saudara ibu? Saudara. Nah, coba bilang sama saudara ibu yang tetap semangat wudunya, coba bilang, walaupun tidak sempurna, kali aja nonton saudara ibu tuh. Sok bilang sesuatu. Untuk Ar-Rahman. Oh, namanya ada. Namanya siapa? Ar-Rahman. Suka tuh dibilangin. Dari Tangerang. Untuk Ar-Rahman dari Tangerang yang mungkin nonton pertanyaan yang disampaikan ke saya sudah sampaikan ke Ustadz. Mudah-mudahan bisa diterimanya dan dilakukan dengan sebaiknya. Apa tadi sesuai jawaban, kemampuannya. Tadi jawaban apa? Coba bilang. Wudunya sesuai dengan keadaannya. Jangan pernah merasa rendah diri gitu ya. Masya Allah. Nah, untuk saudaranya namanya Ar-Rahman ya. Tadi sok tetap semangat ibadah, berikan yang terbaik. Insya Allah kesanggupan kita pasti akan Allah ukur dengan kebaikan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustadz, nama saya Maryam. Saya ada pertanyaan, tapi mohon maaf mungkin ini tentang mandi besar. Oke. Kalau misalnya kita
berhubungan maksudnya sama istri gitu. Berhubungan. Aduh, malu Saya kurang dengar Bu. Apa kalau apa? Maksudnya kalau suami istri berhubungan. Oh ya. Terus kita itu tertidur atau bagaimana tidak? Berhubungannya kapan? Siang atau malam? Malam. Malam, oke. Ini kan sekarang bulan Ini kan Ramadan. harus jelas. Ya, ini sekarang bulan Ramadan, jadi Iya. maksud saya kalau akan melaksanakan, Iya, karena kalau siang nggak boleh. ya, Oke. itu, Malam. ya, Oke. terus itu kita lupa atau bagaimana tidak ketiduran, tidak mandi besar gitu. Oke. Terus kita melanjutkan puasa itu, Tapi sahur. ya sahur. Tapi Kelewat. Iya sahurnya kayak bagaimana kelewat. gitu bisa boleh nggak Iya, dilanjutkan iya. gitu puasanya? Ya terus gitu. udah kelewat imsak. Nah, itu Iya. gimana gitu Aduh, ya? Iya. Iya, Aduh, iya. Begitu aja, maaf ya Ibu, maaf. Begitu aja pertanyaan saya, mohon Ah, pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini gimana nih Ustadz? Ya? Iya. Justru AA penasaran dulu. Penasaran dulu. Ibu waktu malam berhubungan dengan pasangan, ada nggak obrolan? Kan besok kita teh puasa ayah, ada nggak begitu? Coba boleh Kayaknya nggak sempat ngobrol sih. coba Ya, silakan. coba pernah nggak ada obrolan itu? Ya ada sih Ustadz, tapi ya namanya juga mungkin sisa-sisa itu. Maaf ini ya Ustadz, gitu. Gaspol. Ceritanya gitu. Iya. Misalkan itu. Misalkan ya. Takutnya kan manusia tempatnya Iya. hilaf gitu Ustadz. Iya, Masya Allah. Ibu. Iya. Pertama secara hukum maka puasanya dilanjutkan. Puasanya masih bisa dilanjutkan dan masih bisa dilakukan walaupun kita lupa untuk mandi besar setelah berhubungan. Cuman masalahnya ibu sholat subuh atau tidak. Ini masalah saya justru. Berarti ibu kelewatan sholat subuh. Betul? Dan hati-hati, masuk pertanyaan selanjutnya yang sering ditanya, AA, gimana kalau ada orang puasa tapi nggak sholat? Ada nggak? Mana orangnya? Ini jangan-jangan orangnya. Iya. Iya. Kata guru saya, kalau ada orang yang puasa tapi nggak sholat, diibaratkan seperti orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Artinya tidak tertutup semua kebaikan yang dia hadirkan. Padahal mohon maaf, sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Tapi siapa yang tertinggal sholatnya, maka hancur agamanya. Nah, pada konteks ibu, berarti kalau urusan puasanya silahkan dilanjutkan. Cuman pertanyaannya berarti kan ibu lupa sholat subuh nih. Karena kalau sholat subuh kan harusnya hadasnya selesai dulu mandi besarnya. Berarti yang harus ibu lakukan ketika ibu bangun, langsung ibu mandi. Mandi besar, kemudian tadi ibu lupa sholat, langsung segerakan sholat dan puasanya selesaikan sampai maghrib. Jelas apa jelas? Nah, ini catatannya. Memang di bulan Ramadan kita boleh berhubungan dengan pasangan tapi di malam hari. Nah, tetapi saat kita berhubungan di malam hari harus pandai menjaga waktu dan menjaga dirinya bahwa besok pagi kita berpuasa. Makanya di antara amalan yang bisa mengalihkan, catat ini. Halo? Di antara amalan yang bisa mengalihkan kita untuk tidak berhubungan dengan suami kita dengan cara i'tikaf di masjid. Makanya kalau nanti di 10 malam terakhir suami mau i'tikaf di masjid, boleh atau tidak? Izinkan tidak? Dukung tidak? Kok agak mengkhawatirkan ini jawabannya? Justru ibu dukung, ibu support. Salah satunya biar menjaga juga. Karena kalau sudah berduaan, ujungnya lupa lagi. Dan masalahnya
Kalau setiap hari lupa, itu yang masalah. Jelas apa jelas? Maka tolong dipastikan dan tolong dijaga. Silahkan kalaupun mau berhubungan, tapi harus benar-benar ketika nanti pagi harinya, sebelum ibu beraktivitasnya, bahkan kemudian di waktu sahurnya, sebelum ibu nyiapin masakannya, maka mandi besar dulu dengan tertib. Setelah itu ibu siapin sahur, kemudian sholat subuh dan lanjutkan puasanya dengan hati yang tenang, insya Allah. Karena bagi istri melayani suami juga wajib. Wajib tidak? Ya. Jangan juga ibu ngerasa karena jawaban dari AA tadi, kata Ahilman jangan katanya. Bukan Bu, silahkan, tapi ibu harus menjaga diri agar tidak lupa seperti tadi. Insya Allah. Nanti Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, saya Debbie. Kebetulan kita sekarang berada di bulan Ramadan, dan tadi juga Ustadz menyampaikan bahwa di bulan Ramadan kita sebaiknya banyak membaca Quran. Dan sedangkan saya kebetulan sedang berhalangan atau haid. Apakah ada amalan lain yang bisa menggantikan membaca Quran, ataukah boleh membaca Quran tidak dari mushaf atau tidak dari Quran, lewat handphone atau mungkin lewat laptop? Apakah boleh Ustadz seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya. Pertama, untuk perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan masih bisa mendapatkan pahala dari amal soleh yang kita hadirkan. Tentu banyak caranya. Misal, perbanyak berzikir. Boleh apa boleh? Boleh. Perbanyak berdoa. Boleh? Perbanyak sedekah. Boleh? Dan izin mohon maaf, menyiapkan buka dan sahur untuk keluarga, ibadah atau bukan? Ibadah. Berpahala atau bukan? Berpahala. Maka jangan pernah berkecil hati bagi perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan, lantas karena dia tidak bisa berpuasa, lantas dia tidak bisa sholat, kemudian dia merasa, aku jadi kehilangan pahala amal soleh yang lain. Tidak, ternyata masih ada kesempatan amal soleh yang lain. Termasuk tadi, saya mau tadarus, mau baca Quran. Memang di sini ada ikhtilaf para ulama. Yang pertama, ada yang menyebutkan tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi ada pendapat ulama kontemporer, diperbolehkan membaca Al-Quran dengan Al-Quran digital yang sekarang sudah ada di handphone masing-masing. Betul? Tidak bolehnya tadarus atau baca Quran maksudnya ihtirami lil mushafil Quran, menghormati mushaf Al-Qurannya. Maka sebaiknya dihindari untuk menyentuh daripada mushaf Al-Quran, khawatirnya kita tidak menghormati terhadap Al-Quran. Tapi bukan berarti bunda, ibu, sayang yang sedang berhalangan jadi tidak bisa baca Quran. Kan sekarang sudah ada Al-Quran digital, betul? Termasuk juga ibu, mohon maaf, bisa juga mendengarkan Al-Quran. Karena dalam mengaktifasi diri kita, Ihya'ul Quran, menghidupkan Al-Quran itu ada 4 tingkatannya. Yang pertama, sami'a yasma'u, mendengarkan Al-Quran. Bisa nggak? Bisa. Yang kedua, qara'a yaqra'u, membaca Al-Quran. Bisa? Yang ketiga, tilawah Al-Quran, tala yatslu. Kalau qira'ah hanya baca Arabnya saja, tapi kalau tilawah mencoba memahami terjemahannya, tafsirnya, isinya. Termasuk izin pagi ini kita ngaji di penjujuk hati. Ini juga bagian daripada tilawatil Quran, memahami Al-Quran, karena apa yang disampaikan pun berdasarkan Al-Quran. Iya apa iya? Ya. Ada yang selanjutnya, hafidhu yahfadhu, menghafalkan Al-Quran. Kan ibu juga ada hafalan Qurannya, betul? Kok agak mengkhawatirkan ini wajah-wajahnya ya? Maka ibu bisa murojaah,
hafalan Al-Quran kita. Ya, walaupun kan kelihatannya dari wajah ini mah sholatnya bacaannya itu-itu aja kelihatannya. Ya, maka nanti ibu bisa ihyaul Quran, bisa menghidupkan Quran dengan murojaah beberapa hafalan Quran yang kita miliki. Dan tingkat paling tingginya amila ya'malu, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Artinya ibu sayang semua pemirsa RCTI, untuk perempuan yang sedang haid, jangan sampai berkecil hati. Kita tidak bisa beramal banyak di bulan Ramadan. Ternyata masih banyak peluang yang bisa kita hadirkan walaupun dalam keadaan sedang haid. Insya Insya Allah.